Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang materi UAS, akidah, dan akhlak. Dalam video ini saya akan membahas mulai dari pengertian akidah, akhlak, ciptaan manusia sampai beberapa aliran dalam teologi Islam seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Saya akan menjelaskan akhlak kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Harapan saya, penjelasan ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, pertama kita mulai dari akidah. Secara etimologi, akidah itu artinya ikatan yang kuat, sesuatu yang terikat dalam hati, sedangkan secara terminologi, akidah adalah keyakinan dasar seorang muslim terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para nabi, hari akhir, dan takdir. Akidah ini seperti pondasi. Kalau pondasi kuat, bangunannya pun juga akan kokoh. Begitu juga hidup kita. Kalau keyakinan kepada Allah itu kuat, maka cara berpikir dan bertindak kita jadi lebih terarah. Ini menunjukkan bahwa akidah bukan cuma teori, tapi benar-benar mempengaruhi sikap hidup kita. Sekarang masuk ke akhlak. Secara bahasa, akhlak itu artinya perangai atau kebiasaan. Secara istilah, akhlak adalah sikap dan perilaku baik yang keluar dari dalam hati kita karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Banyak orang bingung antara akhlak, etika, dan moral. Baik, perbedaannya begini. Etika adalah aturan baik buruk menurut akal atau ilmu. Moral, kebiasaan baik buruk menurut masyarakat. Dan akhlak, baik buruk menurut Islam, dilakukan karena Allah. Jadi, akhlak punya nilai ibadah, misalnya tersenyum, mengalah, sabar. Itu bukan hanya sopan santun, tetapi ibadah yang pahalanya ada. Baik, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian melalui proses yang panjang dalam kandungan, lalu diberi ruh, akal, dan tugas sebagai khalifah di bumi. Ada beberapa ayat yang menjelaskan ini. Misalnya Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menerangkan proses penciptaannya manusia dari tanah, kemudian menjadi mani, lalu segumpal darah, daging, hingga sempurna menjadi manusia. Makna ayat ini bahwa manusia asalnya sederhana, tapi Allah memuliakan manusia dengan bentuk terbaik. Kemudian pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Artinya bukan hanya ibadah sholat atau puasa, tetapi seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat baik juga bernilai ibadah. Dari sini kita belajar bahwa manusia bukan sekadar makhluk biasa, tapi punya tanggung jawab yang begitu besar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu asal-usul dan ajaran Khawarij. Khawarij muncul pada masa perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah.
Mereka keluar dari kelompok Ali dan mengambil jalan sendiri karena tidak setuju dengan proses tahkim atau arbitrase. Kalian tidak pantas berada di sini. Pergi dari hadapan kami sekarang juga. Ajaran Khawarij memberikan pelajaran kepada kita bahwa beragama tidak boleh terlalu ekstrim. Harus ada keseimbangan antara semangat dan pemahaman yang benar. Syiah muncul setelah wafatnya Nabi, yaitu kelompok yang sangat mencintai dan mendukung kepemimpinan Sayyidina Ali. Mereka meyakini bahwa setelah Nabi wafat, kepemimpinan umat seharusnya berada pada keluarga Nabi. Pokok-pokok keyakinan Syiah antara lain meyakini imam sebagai pemimpin spiritual yang sangat penting, mengutamakan Ahlul Bait, memiliki beberapa cabang seperti Imamiyah dan Zaidiyah. Walaupun perbedaan pendapat, Syiah tetap merupakan bagian dari sejarah panjang umat Islam. Oke, kita lanjut. Aliran selanjutnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang sangat mengutamakan akal. Mereka berpandangan bahwa akal manusia mampu mengetahui baik dan buruk tanpa harus menunggu wahyu. Pokok pemikirannya ialah Allah Maha Adil. Jadi, manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Akal digunakan untuk memahami ayat-ayat yang sulit. Segala perbuatan harus bisa dijelaskan secara rasional. Mu'tazilah memberi kontribusi dalam sejarah pemikiran Islam terutama dalam bidang logika dan filsafat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu Asy'ariyah adalah aliran teologi yang berada di tengah-tengah, tidak selalu tekstual dan tidak selalu rasional. Ciri-cirinya menggabungkan wahyu dengan akal. Manusia punya usaha, tetapi tetap dalam kehendak Allah. Meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu ada dan tidak menyerupai makhluk. Ajaran Asy'ariyah inilah yang banyak diajarkan di pesantren dan menjadi dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Oke, selanjutnya Maturidiyah juga termasuk aliran Ahlul Sunnah. Letaknya mirip dengan Asy'ariyah, tetapi ada beberapa perbedaan kecil. Perbedaannya yaitu Maturidiyah lebih menekankan akal dalam menentukan baik dan buruk. Asy'ariyah lebih banyak mendahulukan wahyu dalam persoalan akidah. Namun keduanya tetap moderat dan tidak ekstrim. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah itu saudara dekat dalam teologi Islam. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akhlak kepada diri sendiri adalah bagian yang sangat penting. Karena kalau diri kita baik, maka kepada orang lain juga akan baik. Bentuk-bentuknya menjaga kehormatan diri, seperti menjauhi perbuatan yang merendahkan diri, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan tempat tinggal kita, menjaga kesehatan dengan pola hidup teratur, menjaga pikiran dari iri, dengki, atau pikiran negatif, menggunakan akal untuk hal-hal yang bermanfaat. Orang yang punya akhlak baik kepada dirinya biasanya hidupnya lebih teratur dan lebih tenang. Oke, kita lanjut. Hubungan dengan orang lain juga sangat penting dalam Islam. Bentuknya antara lain menghormati orang lain dan tidak menyakiti perasaan mereka, menolong dan membantu orang yang membutuhkan, jujur dalam bermuamalah, termasuk jual beli, menjaga lingkungan dan tidak merusak fasilitas umum, tidak menyebarkan gosip atau fitnah, menjaga lisan, apalagi di era media sosial sekarang. Kalau semua orang punya akhlak seperti ini, masyarakat akan lebih damai dan nyaman.
Oke teman-teman, itulah penjelasan saya tentang materi UAS akidah dan akhlak, mulai dari akidah, akhlak, penciptaan manusia, hingga beberapa aliran teologi, serta contoh-contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.